Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dan keluarga yang diberkati Tuhan, saya menyapa salam kasih Kristus lewat program The Grade of Faith atau panggilan iman. Saya percaya apapun kondisi saudara, baik itu dalam keadaan sulit atau keadaan bahagia, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena kita adalah orang yang berharga, orang yang dicintai Tuhan. Dan saudara, tema renungan firman Tuhan saat ini adalah hatiku diterangi Kristus. Saya percaya harta yang paling terbesar ketika hidup kita mencerminkan ada terang Kristus yang tidak membedakan siapapun. Dan tentu kita hidup ingin selalu menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang lain. Karena hidup kita bukan hanya untuk kepentingan diri kita, melainkan juga harus bermanfaat bagi orang lain. Saudara, terlebih sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga kita mendengarkan renungan singkat, terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau sungguh baik. Apapun yang kami alami, Tuhan selalu mengasihi kami dengan cara yang ajaib. Kami tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Biarlah Roh Kudus yang menerangi firman-Mu, dan hati kami juga diterangi oleh Kristus lewat Roh-Mu dan pembacaan firman, sehingga kami yang mendengar dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya akan bacakan dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-21 sampai 24. Ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam kitab Amsal mengenai hati kita yang diterangi firman Tuhan, hati kita yang diterangi Kristus, itu punya makna, punya hikmat Tuhan yang bijak, hikmat Tuhan yang sangat dalam, yang dunia tidak miliki. Jadi hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Saudara, kalau saudara berkata tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan, itu seperti doa yang akan kembali ke diri kita. Jadi pakailah perkataan kita dengan benar, dengan baik. Memang tidak sempurna hidup kita, tapi kalau ada firman, itulah yang menjadi rambu-rambu. Ada waktunya kita bisa berhenti, ada waktunya kita bisa diproses perlahan-lahan, ada waktunya kita juga jalan lurus sesuai dengan firman-Nya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan atau bergema, ya, artinya suara itu dalam tempat yang sunyi, suara itu akan bergema, berulang-ulang, seperti kita berbicara. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita berkata yang baik, berkata yang benar, itu akan menjadi doa kita, sekalipun tidak dilihat dengan mata kita. Akan ada waktunya itu terjadi dalam hidup kita. Ayat 22, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenang Tuhan. Bersyukurlah, bersukacita saudara yang punya pasangan yang takut akan Tuhan,
melayani Tuhan, mendahului Tuhan, dan bisa menjadi berkat, menjadi penolong, penopang dalam keluarga. Tetapi bagaimana dengan orang yang belum menikah atau yang sudah janda atau sendiri hidupnya? Apakah Tuhan tidak mengasihinya? Tentu jawabannya tidak hanya sekedar berpasangan, tetapi ini punya makna hikmat yang amat dalam. Dan dikatakan siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik. Ini berbicara juga kepada setiap kita saling tolong-menolong dan saling mengasihi dan bisa melayani. Siapa yang menjadi terbesar atau ingin menjadi yang terbesar, haruslah kita melayani. Seperti Tuhan Yesus datang melayani. Berbahagialah kita yang hati kita diteguhkan, diterangi oleh firman-Nya. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ayat 23 ini bukan berarti Tuhan marah dengan orang kaya, cinta dengan orang miskin. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sayang kepada orang miskin, orang kaya. Tuhan itu cinta. Tapi yang dimaksud ayat 23 adalah karakter seseorang itu. Karakter seseorang. Jangan sampai hal yang demikian. Ya, orang kaya menjawab dengan kasar. Artinya karakternya sombong, angkuh, egonya terlalu tinggi. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak membedakan orang miskin, orang kaya. Tuhan tidak benci siapapun, orang miskin, orang kaya. Tapi Tuhan mau membentuk karakter kita, bukan menjadi sombong, angkuh, keras, bebal, tapi kita belajar untuk serupa. Hati kita diterangi Kristus, serupa seperti Kristus, tidak sombong. Ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, ini menunjukkan hati-hati dalam pergaulan. Tuhan mengasihi semua orang, tapi jangan sampai salah pergaulan. Dan Tuhan rindu menjadi teladan, menjadi sahabat bagi kita. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.